Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan atau sabda Allah yang akan kita dengarkan pada minggu hari ini dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Saya membaca demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada minggu hari ini yaitu providensia Allah melalui investasi rohani. Bapak Ibu yang kekasih, apa itu providensia Allah? Providensia Allah adalah pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah menggembalakan, bagaimana Allah turut serta bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah providensia Allah. Dan pada minggu hari ini kita kaitkan itu dengan ketika Tuhan akan naik ke surga dan Dia menjanjikan apa yang disebut dengan Roh Kudus atau Parakletos dalam bahasa Yunani. Roh Kudus itulah cara Allah untuk tetap tinggal di dalam dunia ini pada saat Yesus Kristus naik ke surga nanti. Itulah cara Allah memelihara hubungan manusia dengan dirinya setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh yang menyertai saudara dan saya. Roh Kudus itu adalah roh yang akan tinggal diam di dalam saudara dan saya. Itulah janji Allah. Itulah janji Kristus sebagai bentuk providensianya kepada kita. Dia akan tetap menyertai saudara dan saya. Dia akan tetap diam dan tinggal di dalam saudara dan saya, bekerja di dalam saudara dan saya. Bapak Ibu kekasih, Tuhan Allah memelihara atau provider di dalam hidup kita dengan kuasanya, dengan powernya, dengan kemahaagungannya, yaitu kuasa penghiburan, kuasa kebenaran, kuasa penyertaan, dan kuasa tinggal di dalam hidup kita. Itulah kuasa yang akan teremanasi, terpancar dari Roh Kudus itu sendiri, yaitu Dia akan menghibur dengan kuasanya, Dia akan membenarkan kita dengan kuasanya, Dia akan menyertai saudara dan saya dengan kuasanya, dan tinggal di dalam saudara dan saya dengan kuasanya. Saudara kekasih, sebuah ilustrasi yang indah yang menolong kita. Ada satu orang pria yang selamat pada saat kapal atau perahu besar yang ditumpanginya di tengah-tengah laut menghadapi badai topan sehingga perahu itu hancur berantakan, bahkan berkeping-keping. Dan dengan susah payah akhirnya
si pria tadi, si laki-laki tadi berhasil menyelamatkan dirinya dan akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Saudaraku yang kekasih, dengan sedih dia berdoa setiap saat. Dia berdoa mengharapkan pertolongan Tuhan sehingga Tuhan boleh menyelamatkan dia dan dia boleh keluar dari pulau terpencil itu, dari pulau tak berpenghuni itu. Sebab dia merasa bahwa dirinya seorang diri di situ. Bapak Ibu yang kekasih, dengan susah payah akhirnya dia mencoba untuk bertahan hidup di pulau terpencil itu, di pulau yang betul-betul tak berpenghuni itu. Ia membangun sebuah gubuk dengan kayu apung. Gubuk yang sederhana, saudaraku yang kekasih Bapak Ibu. Dengan tujuan apa? Paling tidak dia bisa berdiam diri di situ. Dia bisa tinggal untuk sementara bertahan hidup di pulau terpencil itu, sambil tempat dia menyimpan sisa barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari atas kapal yang terdampar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada suatu saat si laki-laki ini keluar dari rumah mencari makan sebagaimana biasa. Dia mencari makan itu di sekitar pantai itu, bahkan sudah agak jauh dari gubuk. Dan pada waktu dia kembali, Bapak Ibu yang kekasih, untuk mendekati gubuknya itu, apa yang dia temukan? Dia temukan bahwa gubuknya itu sudah terbakar hangus. Bahkan api mengepul ke atas, tidak satu pun yang tersisa. Saudaraku yang kekasih Bapak Ibu, apa yang dialami oleh lelaki ini? Lelaki ini begitu sedih dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa kau izinkan aku alami seperti ini? Aku sudah terdampar di pulau tak berpenghuni dan terpencil ini. Sekarang aku juga mengalami kondisi yang begitu pahit. Gubukku yang sederhana ini yang kubangun dengan susah payah pun hancur terbakar. Tidak tersisa apa-apa. Mengapa kau tega membiarkan aku mengalami keadaan seperti ini ya Tuhan? Mengapa kau biarkan aku mengalami beban penderitaan seperti ini? Dia menangis, Bapak Ibu yang kekasih. Dia sedih, dia kecewa. Dia merasa hidupnya sudah benar-benar tidak ada artinya. Dia merasa Tuhan tidak berpihak padanya. Dia merasa Tuhan tidak mendengar doanya. Dia merasa Tuhan sudah meninggalkan dirinya. Akhirnya pada waktu malam dia tertidur. Karena sudah lelah, dia menangis seharian meratapi nasibnya di pulau terpencil itu. Pada waktu dia bangun pada pagi-pagi hari sekali, Bapak Ibu yang kekasih, tiba-tiba dia melihat dari tepi pantai ada satu kapal yang sedang menuju ke tepi pantai di mana dia berada. Dia lihat kapal itu terus semakin mendekat dan mendekat, akhirnya dia merapat. Lalu turunlah beberapa orang yang ada di dalam kapal itu untuk bertemu dan menjumpainya. Saudaraku yang kekasih, luar biasa, ada sesuatu yang membuat dia gembira dan bertanya-tanya. Lalu pada saat orang-orang yang ada di atas kapal itu sudah sampai ke tepi pantai, lalu mendekati laki-laki itu. Laki-laki itu segera menjumpai mereka. Dan dia bertanya, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Saudaraku yang kekasih, salah satu dari mereka menjawab, kami melihat tanda asap. Oh haleluya Bapak Ibu kekasih, kami melihat tanda asap. Tuhan punya jawaban yang positif saat peristiwa yang negatif menimpa diri kita. Tuhan punya jawaban yang positif pada saat peristiwa-peristiwa dan kejadian negatif menimpa hidup kita. Demikian juga dengan corona yang sekarang kita alami, Bapak Ibu kekasih. Ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan tidak sedang bercanda dengan kondisi ini. Dengan wabah ini, Tuhan tidak sedang iseng-iseng dengan wabah ini. Tetapi Tuhan tahu dan persis tahu bahwa Dia punya maksud di dalam kondisi ini. Dia mengetahui apa
peristiwa yang kita alami, dari COVID yang sedang mewabah, yang membunuh banyak sekali manusia, yang membuat porak-poranda ekonomi, yang membuat kehidupan betul-betul seperti terasing. Bapak Ibu kekasih, Tuhan tahu persis. Dia sedang tidak iseng, tetapi Tuhan punya maksud positif dengan situasi. Tuhan punya maksud positif. Agar apa Bapak Ibu kekasih? Agar kita menyadari bahwa pada saat dunia meminta kita untuk saling menjauh, pada saat dunia meminta kita untuk saling menjauh, dalam kondisi sekarang ini, Tuhan meminta kita untuk lebih mendekat kepada-Nya. Haleluya. Tuhan meminta kita untuk lebih mendekat kepada-Nya. Pada saat dunia meminta kita saling menjauh. Itulah yang Tuhan inginkan dengan peristiwa yang kita alami saat ini. Tuhan selalu punya jawaban positif di tengah-tengah peristiwa-peristiwa negatif yang kita alami. Yang kedua, Tuhan tahu persis agar kita menyadari bahwa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan dalam otoritas dan kedaulatan Tuhan. Sebab Dia menghibur, Dia menguatkan, Dia roh kebenaran itu. Dan Dia hadir, bekerja memelihara kehidupan saudara dan saya, menyelamatkan kehidupan saudara dan saya dari kondisi terparah apapun, dari kesakitan kita, dari kesusahan kita. Roh Kudus itu memelihara, menghibur, menyertai, dan tinggal tetap di dalam kita. Itulah providensia Allah, cara Allah memelihara kehidupan kita Bapak Ibu yang kekasih. Oh haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya saudaraku yang kekasih. Di saat badai datang menerpa kehidupan kita, kita tahu persis Allah berperan, Allah bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Dan Allah punya rencana besar untuk menyelamatkan saudara dan saya, menghibur saudara dan saya, menguatkan saudara dan saya, sehingga kita boleh melampaui seluruh persoalan-persoalan kehidupan kita. Itulah cara Allah memelihara kehidupan saudara dan saya. Providensia Allah. Bapak Ibu kekasih, bagaimana providensia Allah itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Tentunya melalui bagaimana saudara dan saya menginvestasikan hidup kita bagi Allah, menginvestasikan kerohanian saudara dan saya bagi Allah. Itulah cara kita agar providensia Allah itu nyata dan berlaku dalam kehidup kita. Maka yang Tuhan mau adalah kita investasikan hidup kita kepada Allah. Kita investasikan rohani kita untuk kerajaan Allah, Bapak Ibu yang kekasih. Itu yang terpenting. Mengapa? Dan bagaimana caranya kita menginvestasikan kehidupan kita bagi Allah? Yang pertama adalah bagaimana saudara dan saya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kita mendekat kepada Allah, kita menyatu kepada Allah, kita betul-betul punya hubungan yang intern dengan Allah, punya hubungan yang intim dengan Allah, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah bagaimana kita menginvestasikan rohani kita, hidup kita kepada Allah. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mendekat kepada Allah, berserah penuh kepada Allah dalam segala situasi. Bagaimana kita mengasihi Allah? Tentu kita lakukan dengan banyak cara.
Kita punya hubungan intim dengan Allah lewat firman Tuhan. Kita melakukan hubungan intim dengan Allah, punya hubungan intim dengan Allah melalui doa-doa kita. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Lalu itu nyata, tereksploitasi, bahkan boleh tampil dalam kehidupan kita dengan sesama. Bagaimana kita mengasihi Allah harus kelihatan dan tampil dalam kehidupan kita dengan sesama, Bapak Ibu yang kekasih. Itulah cara kita menginvestasikan hidup kita bagi kerajaan Allah. Bagaimana Allah mengasihi kita dan bagaimana kita mengasihi Allah harus terimplementasi antara kita dengan sesama. Harus nyata, harus terlihat. Sebagaimana kata Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu iman harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Harus tumbuh dengan perbuatan yang nyata. Harus tampil dengan perbuatan yang real dalam kehidupan kita. Itulah bagaimana kita menginvestasikan kehidupan kita untuk kerajaan Allah. Yang kedua, kita menginvestasikan hidup kita kepada Allah dengan apa? Berpegang teguh kepada firman-Nya dan melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Itu yang penting. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah, mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan baik, mendengar dengan seksama Tuhan di dalam hidup mereka. Suara Tuhan melalui firman. Dan berbahagialah orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Itu yang terpenting, Bapak Ibu yang kekasih. Investasikan iman saudara dengan apa? Berpegang dengan firman Allah dan melakukan firman Allah secara nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga dengan demikian benarlah orang mengerti dan mengenal Allah melalui kehidupan kita. Benarlah kita boleh memperlihatkan kepada dunia bagaimana kita sudah memiliki providensia Allah itu. Kita sudah memiliki pemeliharaan Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kekasih, bagaimana kita menginvestasikan hidup kita bagi Allah, bagi kerajaan-Nya, yaitu jadilah berkat bagi semua orang. Menjadi berkat bagi semua orang. Blessed to be blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Ini yang terpenting, Bapak Ibu. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Iya, itu yang Tuhan mau. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Sebab apa? Sebab investasi iman kita akan menentukan keberadaan kita dalam kerajaan surga. Akan menentukan keberadaan kita dalam kehidupan kita yang akan datang. Bagaimana Allah campur tangan menghibur kita, menguatkan kita. Itu tergantung bagaimana kita punya hubungan yang baik. Bagaimana kita sebanyak-banyaknya berinvestasi bagi Allah. Untuk kerajaan surga, Bapak Ibu. Dalam kondisi sekarang, saat investasi di seluruh dunia mengalami chaos, saat investasi di seluruh dunia, ekonomi di seluruh dunia mengalami porak-poranda, yang Tuhan mau satu hal, kita rindu, Tuhan rindukan agar kita memperbanyak investasi rohani di dalam kerajaan surga. Saat investasi dunia mengalami chaos dan porak-poranda, Tuhan merindukan kita memperbanyak investasi iman dan rohani saudara bagi kerajaan. Saya akan menutup firman Tuhan pada saat ini dengan sebuah ilustrasi. Ada satu orang pria yang sudah mati, dan pria ini dulu adalah pelayan di gereja, majelis gereja lah kita katakan, aktivis dalam pelayanan. Dia juga orang yang sangat diberkati, punya kehidupan yang mapan, punya harta banyak, kaya, bahkan memiliki keluarga yang baik, istri yang cantik. Tetapi satu hal yang dia tidak punya, yaitu kemurahan hati. Si bapak ini, Bapak yang kekasih, cukup pelit. Dia berhitung-hitung jika dia misalnya memberkati. Dia berhitung-hitung jika dia misalnya akan membantu pelayanan-pelayanan gereja. Misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial, dia masih berpikir dan berhitung-hitung untuk semuanya itu.
Untuk semuanya itu. Ya barangkali karena mungkin ya karena kekayaan atau uangnya sudah cukup banyak, lalu dia berpikir sayang sekali uang saya ini diberikan cuma-cuma, sementara saya mengumpulkannya begitu sulit, begitu payah. Ya, dengan tetes-tetes keringat dan perjuangan kerja keras. Lalu seenaknya saya memberikan sumbangan itu. Wah, saya berpikir itu barangkali sudah terlalu berlebihan. Nah, suatu saat seperti saya katakan tadi, bapak ini mati. Lalu sebagai orang percaya, sebagai orang beriman dan orang Kristen dan pelayan, si bapak tersebut, ya benar sekali, Tuhan berikan kepadanya untuk hadiah sebagaimana khotbah minggu yang lalu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Betul sekali. Dan salah satu yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hal ini digenapi kepada si bapak tadi. Dia mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi pada waktu itu dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Malaikat Jibril membawa dia untuk memasuki rumah yang disebutkan oleh Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tentu dia akan memiliki salah satu properti di situ. Kita katakan saja pada waktu itu dia dibawa ke salah satu klaster begitu ya, klaster. Nah pada waktu itu si bapak tersebut berkata kepada malaikat, aku sudah berada di kompleks kerajaan surga ini. Betul kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku sudah berada di kompleks ini. Biarlah aku sekarang ingin menikmati dan memiliki bagianku sebagaimana janji Tuhan. Lalu malaikat ini tersenyum, yuk ikuti saya akan tunjukkan di mana tempatmu di sini. Lalu mereka memasuki klaster itu dan mulai dari bagian paling depan, ya setelah gerbang masuk, lalu kemudian dia jalan, dia lihat kiri kanan, bagus sekali rumah-rumah ini, bagus sekali tempat tinggal ini. Bagus sekali, damai, sejahtera dan indah sekali. Lalu dia bertanya, malaikat, pada tempatku kok belum sampai? Di mana bagianku? Di mana propertiku di sini? Bapak Ibu kekasih Yesus Kristus, malaikat itu bilang, tenang bos, aku akan tunjukkan nanti di mana tempatmu. Lalu mereka berjalan terus di klaster itu sampai terus berjalan. Dia lihat kiri kanan, dia bertanya kepada malaikat itu, di mana tempatku kok belum ketemu? Bagaimana sih katanya? Apakah tempatku jauh lebih hebat dari sini? Iya, kita lihat saja nanti bos. Nanti kita akan lihat di mana tempatmu. Pasti sebagaimana yang kau pikirkan itu. Wah, dengan semangat si bapak itu mengikuti terus berjalan bapak yang kekasih. Akhirnya tibalah kepada bagian yang paling ujung. Dan dalam bayangannya dialah akan mendapat properti yang paling bagus. Karena apa? Dia orang Kristen. Semasa hidupnya dia mewah. Semasa hidupnya dia pelayan di gereja, dia berpikir seperti itu. Semasa hidupnya dia selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tapi pada saat malaikat itu menunjuk satu tempat yang membuat dia terperangah, di ujung klaster itu ternyata ada satu gubuk yang sudah jelek, gubuk sederhana. Lalu malaikat itu berkata, inilah tempatmu bos. Dia protes. Ya kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Aku tidak bisa menerima seperti ini. Ini gak pantas buat saya. Kenapa saya harus terima seperti ini? Kenapa bagian saya seperti ini? Lalu malaikat itu menjawab, bos, investasi yang kau tanam dan modal yang bisa kami kerjakan dari investasimu di sini hanya cukup untuk membangun gubuk sederhana ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, akhirnya si bapak tersebut kecewa dan dia sedih. Lalu dia katakan, apakah ini bagian dari kehidupan masa depan? Bapak yang kekasih, investasikan yang terbaik bagi Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak damai sejahtera. Aku pergi ke situ untuk menjadi tempat bagi kamu. Tapi sepanjang aku sudah pergi ke situ, Roh Kudus menghibur, menyertai, bahkan menolong saudara dan saya dalam menjalani hidup kita hari ini. Sekali lagi Tuhan mengatakan, aku memelihara kehidupan, aku menjaga kehidupan. Bahkan di dalam Mazmur 23 ayat yang terakhir,
Aku menjaga keluar masuk hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah providensia Allah. Dan untuk memperoleh providensia Allah itu, mari sebanyak-banyaknya investasikan hidup saudara untuk Tuhan. Mari saudara, investasikan iman saudara untuk kerajaan Allah. Sebab apa? Sebab yang Tuhan inginkan, ketika pemeliharaan arah itu terjadi, yang Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa berada di dalam providensia. Engkau memelihara kehidupan kami Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami, dan dengan itu Tuhan, kami mau menginvestasikan hidup kami kepadamu. Kami menginvestasikan iman dan rohani kami untuk kerajaan Allah, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, penyertaan, bahkan berkat-berkat yang berlimpah hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Amin.